Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan saya sekalian. Terima kasih ya sudah hadir tepat waktu pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mengevaluasi mengenai kinerja strategis Antam pada tahun 2025 kemarin dan sekaligus merumuskan langkah untuk kedepannya di tahun 2026. Baik, bisa dimulai untuk rapatnya. Selamat pagi juga Ibu Duna. Untuk saat ini saya sudah menyiapkan data keuangan yang lengkap untuk rapat hari ini. Baik, bagus. Sebelum masuk ke intinya, saya meminta untuk Ibu Arus sebagai konsultan eksternal ya memberikan gambaran umum tentang posisi Antam sekarang ini gimana? Baik Ibu, secara singkat, PT Antam adalah BUMN pertambangan dengan produk utama seperti emas, nikel, bauksit, ferronikel, dan alumina. Yang pada tahun 2025 pendapatan kita mencapai 84,64 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 7,92 triliun rupiah. Saya ingin menambahkan Ibu, produksi biji nikel mencatat rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Penjual bauksit dan alumina juga menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Benar Ibu Aska, jadi secara finansial Antam memang sangat sehat. Namun ada beberapa tantangan strategis yang perlu kita bahas lebih lanjut di sini. Bagus. Ini yang mau saya dengar. Bu Fira minta tolong mulai presentasi tentang analisis strateginya. Baik Ibu, saya akan mulai dari analisis lingkungan eksternalnya terlebih dahulu. Saya menggunakan Porter's Five Forces. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Nah, di sini tingkat ancamannya rendah hingga sedang. Mohon penjelasannya Ibu Fira, kenapa tingkat ancamannya itu rendah hingga sedang? Padahal industri tambang itu kan butuh modal yang sangat besar. Benar Ibu Intan, modal yang besar dan regulasi yang ketat menjadi hambatan. Namun, investor asing, terutama dari Cina, itu cukup agresif masuk ke sektor nikel melalui smelter di Morowali dan Konawe. Nah, mereka itu punya modal yang kuat. Oh, ini bagus, lanjutkan. Yang kedua, daya tawar pemasok. Tingkatnya ini rendah hingga sedang. Karena Antam ini punya tambangnya sendiri, jadi tidak terlalu bergantung. Ibu Fira, saya setuju. Tapi kita masih bergantung pada memasok alat berat dan energi. Itu catatan pentingnya. Lalu yang ketiga, daya tawar pembeli. Ini perlu perhatian yang serius. Tingkatnya sedang hingga tinggi, karena 83% pendapat Antam itu berasal dari penjualan emas. Iya, saya setuju sekali. Konsentrasi pendapatan yang hanya berfokus pada satu komoditas itu sangat beresiko. Yang paling saya khawatirkan itu dari sisi keuangan. 83% dari emas, kalau harga emas tiba-tiba turun, tidak ada bantalan yang cukup. Jadi, perusahaan kita bisa sangat rentan. Jadi prioritas kita. Tolong dicatat ya. Lanjutkan. Lalu yang keempat, ancaman produk substitusi. Tingkatnya ini rendah, seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik sulit digantikan. Saya ingin menambahkan, tren global menuju kendaraan listrik justru bisa menjadi peluang besar bagi Antam. Saya setuju Ibu Aru. Izin melanjutkan yang terakhir, rivalitas antar kompetitor. Tingkatnya sedang hingga tinggi, seperti pesaing kita, Val Indonesia, Merdeka Copper Gold, dan smelter Cina. Mereka sangat agresif. Dari pengalaman saya di lapangan, kompetitor asing punya efisien biaya yang lebih baik. Kita harus belajar untuk menyaingi kompetitor tersebut. Jadi kesimpulannya itu peluang paling besarnya kita itu ada di nikel. Terus kita punya ancaman yang di persaingan ketat dan ketergantungan sama emas. Gitu, iya nggak sih? Setuju nggak? Setuju Ibu. Sekarang kita masuk analisis internalnya ya. Ibu Fira bisa minta tolong paparkan SWOT-nya. Siap Ibu. Kita masuk yang strengths atau kekuatannya, ini ada 4. Yang pertama, kinerja keuangan yang kuat. Pendapatannya dari 84,64 triliun, labanya 7,92 triliun. Yang kedua, portofolio produk beragam, seperti emas, nikel, bauksit, ferronikel, dan alumina. Yang ketiga, kemitraan strategis dengan Freeport, CBL, HID. Yang terakhir, kehadiran pasar global. Yang selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, biaya operasional tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas. Yang ketiga, tingkat utang cukup besar.
4. Tantangan regulasi di berbagai daerah. Dan yang terakhir, dampak lingkungan dari kegiatan tambang. Saya setuju poin kelemahan nomor 1 dan 5. Biaya tinggi itu nyata di lapangan. Saya juga sependapat dengan Ibu Aska. Dilihat dari sisi keuangan, kelemahan nomor 2 dan nomor 1 itu yang paling krusial. Gimana dengan peluangnya? Berikutnya, opportunities atau peluangnya itu ada 5. Yang pertama, perluasan pasar, terutama nikel EV. Yang kedua, kemajuan teknologi untuk efisiensi. Yang ketiga, praktik pertambangan berkelanjutan. Yang keempat, meningkatnya permintaan mineral dunia. Dan yang kelima, akuisisi strategis. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancamannya ada 5. Yang pertama, kemerosotan ekonomi global. Kedua, volatilitas harga komoditas. Yang ketiga, peraturan lingkungan semakin ketat. Yang keempat, persaingan ketat. Dan yang terakhir, risiko politik di daerah operasi. Peluang nomor 1 dan 4 memang sangat terbuka. Dunia transisi ke EV, permintaan nikel akan melonjak. Jadi kesimpulannya itu kita kekuatannya ada di keuangan dan aset ya. Terus kelemahannya kita itu ada di biaya dan ketergantungan ke komoditas. Lalu peluang besarnya kita itu ada di nikel EV. Dan ancamannya utama kita itu ada di persaingan yang ketat dan harga komoditas. Bisa dilanjutkan ya? Baik, Ibu. Baik Ibu Dona, selanjutnya izinkan saya memaparkan hasil perhitungan IFE dan EFE. Silakan Ibu. Jadi berdasarkan perhitungan, skor IFE kita itu ada di angka 2,57 dan skor EFE kita itu ada di angka 2,32. Artinya posisi perusahaan kita itu di dalam matriks IE ada di sel 5, yaitu strategi yang bisa dipilih adalah hold and maintain. Kita tidak disarankan untuk melakukan ekspansi secara agresif. Jadi strategi yang mungkin bisa kami rekomendasikan itu penetrasi pasar dan pengembangan produk yang dilakukan secara bertahap. Saya tambahkan hasil matriks PC dunia itu. Produk yang pertama, nikel, posisinya ada di start. Pangsa pasarnya tinggi, pertumbuhan pasar tinggi. Yang kedua, produk boksit. Posisinya ada di cash cow, karena pangsa pasar tinggi, pertumbuhan pasar rendah. Lalu produk yang ketiga, ferronikel. Posisinya ada di question mark, karena pangsa pasar rendah, pertumbuhan pasar tinggi. Yang terakhir, produk emas, perak, dan batu bara. Posisinya ada di dog, pangsa pasarnya rendah, pertumbuhan pasar rendah. Saya lihat di sini berarti yang jadi prioritas utama kita itu bauksit sama nikel. Tepat sekali, Ibu. Jadi sekarang bagian yang paling penting itu strategi apa yang harus kita ambil. Ibu Fira, mungkin Anda bisa memberikan usulan. Baik, Ibu. Yang pertama, nikel sebagai start, saya usul investasi besar-besaran untuk ekosistem baterai EV. Karena kita kan sudah kerjasama dengan CBL dan Hybrid, jadi perlu kita perluas. Lalu yang usulan kedua, bauksit sebagai cash cow, itu kita cukup pertahankan saja, ambil arus kasnya. Yang ketiga, emas sebagai dog, saya usul untuk divestasi bertahap. Maaf Ibu Fira, tapi saya tidak setuju jika emas itu divestasi bertahap karena emas itu menyumbang hampir 83% pendapatan kita. Kalau emas ini divestasi, arus kas kita itu bisa terganggu parah. Bu Intan, saya paham. Tapi justru karena 83% itu kita terlalu rentan. Kalau harga emas jatuh, kita tidak punya penopang. Saya netral. Setuju dengan Ibu Fira soal ketergantungan emas itu memang berbahaya. Tapi setuju dengan Ibu Intan bahwa 83% itu terlalu besar untuk dilepas begitu saja. Ibu Dona, izinkan saya untuk memberi usulan alternatif. Silakan Ibu Ari. Menurut saya ada baiknya jangan divestasi karena itu terlalu ekstrim. Tapi jangan dibiarkan seperti ini juga. Sebaiknya kita lakukan efisiensi biaya produksi emas secara agresif dengan menargetkan penurunan 10-15% di tahun 2026. Jadi menargetkan penurunan 10-15% ya. Terus gimana untuk nikelnya? Untuk nikelnya kita gencarkan investasi di nikel. Perlahan,
porsi pendapatan nikel kita tingkatkan. Ketika porsi nikel sudah besar, baru kita bisa bicara mengenai pengurangan ketergantungan pada emas. Saya hitung kasar ya Ibu, jika efisiensi emas itu 10%, itu bisa tercapai dan investasi nikel itu bisa naik sampai 20%, arus kas kita itu masih bisa aman. Dari operasi, efisiensi emas 10% itu berat, tapi bisa dijalankan. Optimalisasi alat berat dan kurangi pemborosan di tambang bongkar Antam. Saya setuju dengan kompromi tersebut, Ibu. Jadi strategi finalnya yang pertama untuk nikel itu investasi agresif untuk ekosistem baterai EV. Yang kedua, bauxite itu mempertahankan tidak perlu investasi besar. Yang ketiga, emas dengan cara efisiensi biaya 10-15%, bukan investasi. Lalu yang terakhir, perak dan batu bara itu divestasi bertahap. Baik, saya akan putuskan. Jadi strategi PT Antam untuk tahun 2026 sampai 2027 yang pertama adalah investasi besar-besaran di nikel untuk ekosistem EV-nya ya. Lalu yang kedua ada efisiensi biaya di emasnya 10% tanpa divestasi. Dan yang ketiga ada divestasi bertahap untuk perak dan batu bara. Dan yang terakhir untuk mempertahankan bauksit ini kita sebagai mesin kas. Kita mempertahankan bauksit ini sebagai mesin kas. Ibu Intan tolong hitung ulang anggaran ya. Ibu Aska persiapkan eksekusinya dan Ibu Vira tolong buat action plan-nya, dan untuk Ibu Aru mohon bantuan dalam evaluasi setiap kuartalnya. Ibu Intan, saya boleh minta tolong untuk menyampaikan evaluasi KPI-nya di tahun 2025 kemarin. Baik Ibu, untuk yang tercapai di tahun kemarin itu ada pertumbuhan pendapatan, targetnya itu 15% dan semuanya tercapai. Lalu margin laba bersih, targetnya 9% dan tercapai 9,35%. Lalu produksi biji nikel, targetnya itu 20 juta VMT dan semuanya tercapai. Lalu untuk zero fatality-nya itu juga tercapai. Tapi ada juga yang belum tercapai. Yang pertama itu ada efisiensi biaya operasional. Targetnya itu turun 5%, padahal realisasinya itu 2%. Lalu diversifikasi pendapatan, targetnya itu turun ke 80%. Realisasinya sendiri itu masih 83%. Lalu untuk proyek SGAR di Mempawah itu molor sampai 3 bulan. Bu, ada saran nggak untuk tindakan korektifnya Ibu Vira? Mungkin saran saya untuk biaya operasionalnya, renegosiasi kontrak alat berat. Lalu untuk diversifikasi dengan cara mempercepat kerjasama dengan mitra Korea dan Jepang. Untuk proyek SGR-nya, audit independen dan restrukturisasi tim. Saya tambah ya Bu, hedging untuk emas dan nikel tolong dinaikkan dari 30% menjadi 50% di 2026. Saya setuju Ibu, selanjutnya akan saya diskusikan dengan tim Treasury. Saya setuju juga. Bu Intan masukkan ke anggaran 2006 ya. Terus Bu Aska tolong awasi eksekusinya. Baik, kalau udah tidak ada lagi yang perlu dibahas, rapat ini mungkin bisa dicukupkan. Makasih ya untuk semua kerja kelasnya. Semoga strategi yang kita bahas kali ini bisa membawa perusahaan kita menjadi lebih baik. Saya akan menutup rapatnya. Sukses untuk kita semua. Sukses Ibu, terima kasih. Mari.